Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita mau bahas tentang project Innova Reborn ya 2026 yang baru banget dari dealer. Ini kemarin dikirim dari Jakarta langsung ke workshop kita ya. Direct dipakai towing, jadi masih kilometernya dikit banget, kurang lebih di bawah 100 lah ya. Nah, kita mau bahas juga tentang Reborn ini, kenapa dia masih banget laku di tahun 2026 ini ya, karena sudah banyak pesaing, sudah banyak yang bisa menggantikan seperti Scenic, seperti mobil-mobil lain yang dibangun memang satu kelas dengan Innova Reborn, tapi Reborn ini masih tetap jadi salah satu unit yang paling laku guys. Nah, sama juga yang masuk ke kita juga Innova Reborn 2026 itu juga sangat-sangat banyak. Nah, Reborn ini memang disukai oleh para masyarakat Indonesia karena memang dia penggerak roda belakang, kemudian dia juga benar-benar nyaman dari suspensi dan sebagainya ya. Jadi mobil ini jadi unit yang memang enak banget untuk dibeli, spare part melimpah, bisa modifikasi dari macam-macam juga sesuai dengan selera kalian. Nah, tapi kita mau tunjukin ke kalian beberapa keluhan-keluhan mungkin buat kalian juga para pemilik Reborn yang mengeluhkan hal yang sama ya. Kita mau lihat juga keluar, kita ada cukup banyak beberapa Innova Reborn yang kita lagi kerjakan juga ya. Jadi memang kekurangan Reborn itu bukan dari kenyamanannya ya, tapi lebih ke tampilan, lebih ke teknologi yang mungkin sudah agak ketinggalan zaman. Seperti unit ini, unit baru juga kalau kalian lihat ya, masih baru crash juga ya. Teknologi dari Reborn ini sangat minim guys, jadi sudah banyak yang harus di-upgrade, dimodifikasi, kayak contohnya bagasi jadi yang otomatis seperti ini pun juga salah satu fitur yang wajib banget ditambahkan untuk Reborn kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi dari teknologi seperti ini, dari peredam, yaitu kurang banget di mobil-mobil seperti ini ya. Kemudian kalian bisa lihat dari bagian ban velg pun juga ya, tampilannya agak kurang. Suspensinya juga sebenarnya agak kurang, cuman karena unit ini memang udah ditambahkan body kit, jadi looknya juga bisa lebih bagus ya. Cuman fitur-fitur seperti itu memang nggak ada di Innova Reborn 2026. Head unit yang kecil, kemudian kamera 360 yang nggak ada. Nah, itu beberapa keluhan-keluhan yang dikeluhkan oleh para pemilik Innova Reborn apabila dia ambil Innova Reborn baru. Cuman nggak masalah dengan hal-hal seperti itu. Kekurangan-kekurangan itu pasti ada. Kayak contohnya di Scenic ini pun juga banyak yang di-upgrade guys. Meskipun ini unit 2026, juga unit ini juga barusan kita redam juga. Jadi banyak yang kita aplikasikan di mobil-mobil baru seperti Fortuner, Innova Scenic, BYD Denza dan lain-lain, itu juga banyak yang kita improve sebenarnya. Nah, kita mau lihat ya, Reborn yang akan kita bahas bukan Reborn ini, tapi kita mau bahas Reborn yang di depan, yang memang akan digunakan dan difungsikan oleh ownernya sebagai mobil yang memang akan digunakan untuk daily, untuk operasional ya, untuk antar jemput anaknya juga ya, karena ini ownernya pengen surprise untuk anaknya, dia pengen kasih Reborn yang terbaik, dari interiornya yang mewah, eksteriornya juga harus mewah. Kita lihat lagi dan kita mau intip mobilnya di depan sana guys. Nah guys, ini Innovanya yang ada di sebelah kita ya. Tadi kalian udah tahu ada beberapa cerita, ada beberapa background menurut unit ini yang akan kita kerjakan ya. Kalau kalian beli grace dari dealer ya, datangnya kayak gini ini. Lampu akan kita ganti, body kit akan kita tambahkan semua. Warna-warna kayak gini, abu-abu, warna chrome kita akan hilangkan semua ya. Biar tampilannya simple dan gak rame ya, kita akan ganti semua. Bumper-bumper yang Innova Reborn sering buka, kita akan nanti kasih custom bracket untuk unit ini sehingga dia bisa rapat dan terpasangnya bisa presisi. Kemudian kalau kita lihat ke samping juga, tampilannya culun banget guys. Tampilannya culun banget, tinggi banget, 5 jari, kayak mobil off-road lah ya, kayak SUV yang tinggi-tinggi kayak Fortuner. Velgnya kecil banget, nanti kita ganti juga. Body kit sebelumnya nggak ada, kita akan kasih semua body kit. Spionnya yang masih manual kayak gini kita akan ganti pakai yang otomatis juga ya, seperti itu. Kemudian parts-parts body nanti akan kita bikin jadi kinclong lagi. Kita akan bikin kilap, kita akan bikin kinclong dengan coating dari glow
dari coating dari Garuda Jaya pastinya. Nah, interiornya kita intip dikit lah ya. Ini masih unit baru Grace, jadi kilometernya juga masih 89. Nanti setir akan kita ganti, speedo akan kita ganti juga. Kemudian door trim, jok akan kita ganti semua. Head unit akan kita ganti. Plafon yang sebelumnya kalian bisa lihat ya, masih polos banget, kita akan ganti juga. Jadi full black, kita kasih starlight juga. Kita kasih ambience juga ala Venturer ya. Kemudian parts-parts seperti ambient light akan kita tambahkan semua. Peredam akan kita kerjakan juga ya. Kita nggak akan biarin standar, kita bikin jadi lengkap, kita bikin jadi nyaman Ribbon ini. Audio juga nggak boleh standar, audio pun juga kita akan restore. Kita akan upgrade semua juga, full set dari tweeter, two-way depan, two-way belakang, subwoofer, prosesor, semuanya akan kita dress up ya. Kalian juga bisa lihat di belakang sini, kita lagi ada pengerjaan juga di bagian shock bagasi. Kita ganti pakai yang automatic ya, nanti otomatis lewat tombol aja. Lampu belakang juga on progress, kita ganti juga. Nah, seperti itu kurang lebih yang akan kita upgrade di Innova Ribbon ini ya. Cukup banyak, jadi buat kalian yang pengen upgrade Ribbon, speknya ya cukup yang kalian pengen yang lengkap tapi nggak mau yang terlalu over banget, ini bisa jadi contoh buat kalian. Karena ownernya pun juga seperti yang tadi sudah kita ceritain, dia pengen ada fungsi tertentu dari unit ini, jadi otomatis harus kita bisa penuhi semua itu ya. Kita lihat lagi perjalanannya gimana. Nanti saat kita udah mulai fitting kaki-kaki, kita fitting velg dan ban, kita lihat lagi update dari unit Ribbon 2026 yang baru Grace ini dari Jakarta guys. Kita ikutin lagi detailnya. Nah guys, kali ini kita mau update ya progres Innova Ribbon yang kita upgrade full set ini dari Jakarta. Kita udah kerjakan apa saja di unit ini ya. Sudah lumayan banyak lah ya, kalau kalian lihat di sini peredamnya pun juga udah kita kerjain ya. Yang kelihatan banget sih body kit udah beres juga kita kerjakan pakai yang original dan baru. Pastinya body kitnya full set. Dan di bagian depan sini kalian juga bisa lihat nanti headlamp juga udah kita pasangin guys. Headlamp udah kita fitting semua, udah rapi, bagus. Kemudian hidrolis kap mesin juga udah kita pasangin, jadi udah nggak ribet lagi buka tutup kap mesin pakai tongkat. Sekarang tinggal pakai hidrolis aja. Suspensi belum kita upgrade, nanti akan kita upgrade setelah ini ya, karena kita habis ini mau kerjakan interiornya lagi. Tapi untuk interior sudah lumayan banyak yang kita kerjakan, kayak contohnya ambient light di sini. Ini kalau kita nyalain nanti dia akan cakep banget, dia akan ada RGB-nya yang akan nyala dan sebagainya. Panel-panel masih black matte, nanti kita bikin jadi black piano semua ya. Kemudian sama juga dengan bagian depan sini, itu masih silver, kita akan bikin jadi black piano semua juga. Dan plafon guys, plafonnya ini pun juga masih yang standar. Nanti plafon juga akan kita ganti ke yang hitam juga, biar cakep lah ya, terkonsep juga. Lampu depan juga akan kita ganti plafonnya, lampu yang tengah juga nantinya akan kita ganti juga ya. Nanti akan kita tambahkan untuk lampu ambience kayak punya Venturer yang original. Ini kan masih standar guys, polos banget tuh. Jadi kita akan upgrade pakai punya Venturer biar looknya itu juga mewah, dapat banget. Di bagian bawahnya mewah, atasnya itu juga bisa mewah ya. Ini masih proses semua. Subwoofer juga udah kita instalasi di sini. Kita pakai yang di kolong aja. Dan beberapa parts-parts lainnya masih on progress guys. Jadi beberapa sudah kita tata, kita kerjakan semua juga rapi ya. Karena kita kerjakannya semua satu persatu. Kalau langsung dikerjakan takutnya barang-barang nanti ada yang hilang atau apa, malah resiko. Jadi kita kerjakannya satu-satu sesuai dengan areanya aja, sesuai dengan bagiannya aja ya. Bagasi pun juga udah canggih. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa buka tutup aja pakai tombol. Karena unit ini masih baru, plat nomor juga masih belum ada di sini ya. Tapi parts-parts di bagian belakang masih progres kita pasang ya. Lampu belakang ini udah terpasang, bagian cover bawah masih on progress kita repaint ya. Parts-parts lainnya nanti akan delete chrome, nanti akan kita lanjutkan juga ya. Ini kita mau proses-proses dulu untuk parts-parts lainnya, contohnya kayak speedometer, plafon, kita mau ganti dulu habis ini ya. Langsung aja nanti kita lihat ya gimana tampilan Innova Ribbon ini yang standar sebelumnya jadi secakep apa setelah kita sulap guys.
Nah guys, sudah selesai guys. Di sebelah kita Ribbon Improvement 2026 yang kita modif ya. Kemarin kalian bisa lihat before-nya seperti apa. Unit ini dikirim dari Jakarta dengan harapan nanti unit ini akan diberikan ke anaknya nih guys. Jadi surprise lah ya, kita bisa bilang buat anaknya yang biasanya katanya naiknya mobil Eropa, terus dia pengen kasih mobil Jepang yang dimodifikasi dengan spek Garuda Jaya sedemikian rupa yang dikerjakan seperti ini ya. Suspensinya, bodinya, perlampuannya, interiornya semua ini di-upgrade semua sesuai dengan konsep kita guys ya. Jadi ownernya ini mempercayakan ke kita untuk modif unit ini bisa bebas aja, nggak apa-apa, disesuaikan. Pokoknya dia pengen konsepnya yang terbaik, kita diskusi, oke, kita tahu konsepnya gimana, dan dia memasrahkannya ke kita, mempercayakannya, dan unit ini langsung kita kerjakan. Ownernya baru terima 1-2 hari, towing langsung ke Semarang, kita langsung bongkar, dan unit ini akhirnya beres 100% guys. Beberapa kali ownernya datang untuk mampir, untuk lihat aja, sorenya pulang lagi ya. Jadi terima kasih buat ownernya yang udah datang dari Jakarta. Beliau sering datang banget ke Semarang sama kakaknya untuk cek-cek, untuk main-main ke Semarang, ngobrol-ngobrol, dan lihat-lihat modifikasi apa sih yang bisa diaplikasikan di Innova Ribbon ya. Nanti kita tunggu lagi project-project selanjutnya dari beliau nih guys. Nah, kita mau bahas dulu Ribbon ini kita kerjakan apa. Kalau kalian lihat di sini, unit ini sudah kinclong banget. Ini kita kerjakan untuk bagian bodinya. Kita coating semua pakai coating kita yang 2 layer Gold Series coating. Bodi dan kacanya ini semua kita coating, jadi bisa kinclong kayak gini, mulus ya. Kemudian di bagian headlamp sini yang kelihatan banget warna birunya, ini kita custom guys, pakai headlamp dengan model terbaru lah ya dari Garuda Jaya, model G30 gini. Kemudian kita kombinasi juga dengan adanya black housing serta double billet di bagian dalamnya. Nah, double billet ini sudah kita adjust untuk sinarnya biar dia bisa lurus dan biar nggak bikin silau. Dan juga ada untuk bagian LCD-nya guys di samping ini. Kalau kalian lihat di sini, ini mungkin salah satu yang awal yang kita pakai ya di unit ini. Ini enaknya guys, kita bisa rubah-rubah displaynya dari LCD-nya, bisa kita matiin, bisa kita nyalain, rubah warna, rubah mode, semua lewat aplikasi handphone saja. Kita bisa rubah-rubah. Ini kita kasih warna biru, ice blue, sama seperti headlampnya. Jadi tampilannya benar-benar cakep ya. Kinclong banget, mikanya pun juga kilap banget, udah kita coating juga. Kemudian untuk bagian black housingnya kita juga kasih yang full glossy seperti ini guys. Nah, untuk penyakit Innova Ribbon biasanya bumpernya sering buka. Ini kita udah kasih dengan bracket custom dari kita, jadi dia bisa rapat seperti ini meskipun udah ganti headlamp. Kemudian di bagian bawah ini body kitnya juga full set, udah kita tambahkan original Venturer guys. Jadi dia benar-benar rapat dan rapi, tuh presisi semua. Dan juga di bagian list chrome-nya depan sini kita juga bikin dia jadi warna black chrome ya. Kalau original itu karet-karetnya dia bisa bagus guys, bisa rapi, karet-karetnya bisa presisi, yaitu seperti itu guys. Keunggulan kita pakai yang parts yang original, bukan yang KW-KW seperti itu ya. Kalian bisa lihat nih bagian depan semua bagus semua. Nah, untuk grill ini ownernya request ke kita karena dia improvement. Tengahnya ini ada abu-abu, dibiarin aja tetap abu-abu, cuma di bagian samping ini dibikin black glossy semua, kombinasi dengan adanya emblem black chrome di bagian dalamnya. Dan mini LED ini guys, ini kita pakai ada 4 set mini LED di bagian depan, 2 piece semua. Kita bisa nyalakan lewat saklar di dalam. Lampu jauhnya pun juga kalau kita lampu jauh langsung akan terang. Ini ownernya pengen memang kalau lampu jauh dia harus bisa terang karena dia sering pakai keluar kota, sering suka road trip, jadi pengennya begitu lampu jauh langsung benar-benar terang dan visualnya itu jelas banget ya. Ini udah terpasang semua rapi di bagian dalam. Kemudian juga ada kamera 360 di sini yang nanti kita bisa lihat hasilnya dari bagian dalam sejernih apa dan seterang apa kamera 360 dari Garuda Jaya guys ya. Mini LED udah kita instalasi semua, tampilan udah cakep dari bagian depan. Kemudian nggak lupa kalau di bagian samping guys. Nah, samping ini juga menurut kita salah satu ribbon yang kita kerjakan juga dengan proper ya. Di bagian velgnya ini kita jarang pakai guys sebenarnya, karena customer kita rata-rata pengen warnanya hitam, gunmetal, terus black chrome ya. Ini kita kasih warna silver polish ya. Di bagian lipsnya ini polish, di bagian tengahnya ini silver dengan ala-ala polishnya itu dibikin diamond cut seperti ini, jadi kelihatan bener-bener kinclong dan kilap banget. Kalau rolling pun juga bener-bener cakep ya. Kalian bisa lihat tadi seperti apa. Pakai ban 50 dan ini udah kita pendekin jadi fitment 2 jari saat belok. Kalau saat jalan biasa dia akan jadi 3 jari guys. Nah, seperti itu. Fitmentnya rapi, cakep ya. Pakai ban seperti ini juga langsung agresif banget. Lebarnya kita pakai velg yang lebar 9,5 dengan velg impor dari Thailand ya. Jadi pastinya kalau dengan impor seperti ini proper, QC sudah terjaga, hasilnya pun juga menakjubkan ya.
Bener-bener cakep tampilannya, kombinasi warna full black dengan kombinasi polish seperti ini bikin velgnya langsung kelihatan bener-bener mencolok ya. Dengan kita kasih lowering kit gini guys, ini unit gak kita kasih coilover, tapi karena kita pertimbangkan budget juga, kita pertimbangkan konsep, kita kasih lowering kit aja plus kita upgrade shocknya. Jadi dia bisa fitmentnya jadi 3 jari depan dan juga 3 jari di belakang, tapi juga tampilannya juga bagus seperti itu. Kita pakai yang plug and play juga buat Innova Reborn. Kalian bisa lihat di bagian depan. Ini bagian samping juga udah kita tambahkan untuk adanya body kit Venturer full set juga. Dan cakepnya lagi, unit ini sudah ada footstep otomatisnya guys. Nah, footstep otomatisnya di sini udah terpasang dan ada juga untuk lampu sorot 70 anniversary di bagian samping sini guys ya. Jadi kalau kita tutup, dia langsung akan naik kayak gini ya. Benar-benar bagus, rapi, buka tutupnya juga presisi, flat ya sampai ke belakang. Ini juga udah kita tes jalan untuk unit ini, apakah dari footstep banyak suara atau enggak, seperti apa kita pastikan semuanya juga oke, karena unit ini akan pulang ke Jakarta guys ya. Ini malam-malam tapi kita selesaikan lah semuanya bisa sempurna di Garuda Jaya. Nah, spion ini juga sudah bisa retract, jadi bisa buka tutup otomatis saja lewat tombol maupun lewat kunci seperti itu ya. Fitment belakang pun juga rapi nih, 2 jari padat ya. Jadi benar-benar tampilannya juga bisa kelihatan ceper, kelihatan fitmentnya itu bagus, rapi dan mantap ya. Kita lihat ke belakang guys. Nah, untuk bagian belakang pun juga sama. Ini juga cakep juga guys. Kita upgrade juga simple ya. Plat nomornya belum terpasang karena ini unit masih benar-benar baru grass. Ada di sini untuk dashcam, di sini juga terpasang untuk kamera 360. Kemudian ada emblem yang udah kita bikin black chrome, plus ada emblem Kijang Innova di bagian samping yang udah kita bikin black chrome, dan ada emblem kita dari GC Performance. Nah, untuk lampu belakang karena ownernya pengen yang simple aja looknya, kita kasih untuk stop lamp BMW seperti ini di bagian tengah. Kita kasih yang smoke, jadi kalau kita matiin dia benar-benar full black aja tampilannya ya. Cakep. Di bagian bawah ini juga kita bikin warnanya sama, jadi bukan pakai mentahan kita pasang, bukan, tapi kalau warna seperti ini kita repaint ulang lagi sehingga warnanya dia bisa sama. Plus di bagian body kit belakang udah kita tambahkan untuk body kit belakang Venturer yang pastinya original dan baru semua. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini full original, jadi karetnya itu rapi dan bisa terpasang dengan bagus ya. Ini kalau kita buka tutup, kita bisa buka tutup dengan sekali tombol aja, sudah bisa langsung buka untuk bagasi. Dan kalau kita mau nutup, kita tinggal pencet juga sekali, dia langsung akan tertutup untuk bagian bagasinya ya. Jadi mudah banget. Dan LED di bagian plat nomor kita ganti pakai yang warna putih, sama seperti interiornya kita bikin putih semua ya. Kalian bisa lihat dari sini fitmentnya seperti apa, secakep apa ya. Rapi banget tuh, 2 jari. Depan juga kita kasih yang 2,5 jari ya. Jadi depan belakang itu bisa rata, duduknya itu manis lah kalau kita bisa bilang ya. Gak lupa kita kombinasi dengan warna black piano, warna black chrome juga, serta warna polish dari bagian velgnya. Nah, muroda ini semua juga kita pikirkan guys. Dari bagian murodanya kita pakai yang premium, sehingga kalau dipasang itu juga benar-benar bisa terpasang dengan kenceng dan rapi. Setir pun juga saat kita gunakan nggak geter-geter. Jadi spek velg kita perhatikan, teknisnya pun juga kita perhatikan. Nah, eksteriornya kurang lebih kayak gitu guys. Kita upgrade, serta kaca filmnya pun ini juga udah kita upgrade pakai kaca film 40, 60, 80, sehingga dia benar-benar bisa hitam looknya kalau dari luar, dan warnanya pun juga nggak belang-belang seperti itu ya. Kita lihat yuk ke interiornya, terutama dari bagian tengah dulu guys. Nah guys, untuk bagian kabin tengah dari interior unit Innova ini ya guys ya, kalian bisa lihat di sini tampilannya pun juga sudah premium. Dari panel-panelnya, ambient lightnya, kalian bisa lihat di sini ya, bener-bener super premium looknya, bener-bener mewah ya. Yang duduk nggak kerasa kayak di Innova Reborn, kerasanya kayak di mobil premium. Dengan adanya seat yang udah kita custom jadi captain seat seperti ini, buka tutupnya masih seperti biasa, lipatnya pun juga masih fungsional seperti biasa. Jadi bukan dia jadi nggak bisa dilipat karena captain seat gini, bukan, tetap bisa dilipat, tetap bisa digunakan sesuai fungsinya aja seperti itu guys ya. Ini udah kita pasangin semua, udah ada armrestnya juga kanan dan kiri sini. Kanannya ikut door trim, kirinya kita bisa customize di sini. Kemudian kita juga bikin panel-panelnya juga jadi full black piano juga, sama seperti di bagian konsul, bagian samping kanan kiri semua sudah full black piano. Dan kalau kalian lihat di sini, pilarnya ini juga udah kita bikin jadi full black sampai ke lampu plafon, aksennya punyanya Venturer. Jadi ini kita customize juga, original juga kita pasangin di Innova Reborn G ini guys, dengan adanya ambient light warna biru di bagian tengah. Juga langsung kelihatannya bener-bener mewah ya.
dengan plafon yang sudah kita kasih full hitam seperti ini pakai black fabric. Kita perhatikan juga untuk pemasangan nut-nut dari pilar, dari pemasangan untuk nut-nut dari bagian pertemuan plafon, semuanya tuh harus bagus semaksimal mungkin lah kita kerjakannya ya. Kalian bisa lihat di sini tampilannya seperti apa. AC tengah ini tetap pakai yang manual karena ya bisa dirubah digital, cuman banyak kendala guys. Ada beberapa orang yang rubah-rubah gitu, temperaturnya nggak bisa turun guys, dingin banget katanya malahan jadinya, nggak bisa naik, nggak bisa turun, kemudian nggak bisa rapi juga. Seperti itu ya. Kalau ini kita bikinkan housing semua, untuk bentuknya di bagian dalam sini juga bisa rapi, kokoh, juga nggak goyang-goyang nih kalau kita ketok atau apa, semuanya juga rapi. Ada ambiennya biru, plus di bagian atas ini starlightnya ini kita kasih dan kita bikin customize oleh Garuda Jaya guys. Semuanya juga kita bikin ini rapi, rapat ya, nggak ada yang nongol, nggak ada yang keluar. Kalian bisa lihat di sini. Ini sebisa mungkin kita bikin serapi mungkin dan flat mungkin untuk bagian starlightnya sampai ke belakang sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini kita bisa ganti-ganti warna untuk bagian starlightnya ini sesuai dengan ambience yang kalian inginkan. Bisa biru, ungu, putih maupun apapun warna kita bisa kerjakan. Kita bisa rubah lewat remote aja. Kita lengkapi juga dengan adanya peredam full 3 lapis. Nanti yang akan kita tuning habis ini unitnya. Kita akan tuning, kemudian kita akan dengerin sama suaranya gimana nanti guys gitu ya. Ini udah kita redam, jadi udah kedap, udah enak. Kaca film pun juga nggak lupa, semuanya kita ganti pakai kaca film andalan dari Garuda Jaya seperti itu ya. Jadi ya unit ini udah benar-benar cakep guys, tampilannya di interior, di bagian tengah pun juga mewah, depan pun juga nggak kalah mewah. Kita lihat ke bagian depan. Nah, untuk kabin depan guys, ini kita mau review sembari kita test drive ya unitnya. Jadi kalau unit-unit beres gini, sebelum unit ini pulang, semua ini kita test drive guys dari Garuda Jaya. Dari kita, ini kita harus memastikan semuanya oke dulu ya. Unitnya enak dipakai, enak untuk jalan jauh, enak untuk jalan kota. Kita harus tes semua. Sekarang kita review dikit-dikit guys ya. Ini untuk bagian kabin depan, tadi kalian bisa lihat kabin belakangnya udah mewah, depannya pun juga nggak kalah mewah guys ya. Setir yang sebelumnya unit ini satu tombol di bagian kiri doang, sekarang dia udah kanan juga. Kalian bisa lihat di sini di bagian kanan ini sudah ada tombolnya juga ya untuk bagian pengoperasian untuk speedometer, karena speedometernya udah nggak standar. Speedometernya ini udah kita ganti pakai speedometer digital. Jadi yang sebelumnya dia manual, masihan speedo, sekarang dia udah digital seperti ini. Bisa kita rubah-rubah untuk gambarnya, untuk modenya. Ini contohnya kita mau lihat di sini. Ini kita bisa rubah modenya ya, displaynya nih. Kalian bisa lihat di sini style. Ini kalian bisa yang pindah yang double speedo gini, bisa pindah yang single, bisa pindah yang RPM-nya warna putih ya. Kalian bisa lihat kalau kita sih suka yang sport gini. Dan nggak hanya itu guys yang bisa dirubah sebenarnya. Yang bisa dirubah juga ada di bagian mobilnya. Nah, display di bagian kanan ini kita rubah ke GR. Tapi kalian sebenarnya kalau nggak suka yang kayak gini, kalian bisa rubah mobilnya jadi displaynya jadi mobil kalian. Bisa Innova merah, Innova yang hitam ya, yang merah yang seperti ini. Kemudian posisi setir ya, untuk gambar visual Innova Reborn kalian bisa pilih-pilih aja guys sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau kita sih suka kita rubah kayak tadi, kayak yang GR itu lebih simple menurut kita ya. Kelihatan sportnya juga dapat banget dari unit ini. Sudahan ini kita juga bisa gunakan untuk lihat kilometer dan sebagainya, tetap fungsinya tetap berfungsi sesuai adanya pada Innova Reborn ya. Kalian bisa lihat seperti ini, displaynya cakep. Kemudian panel-panel guys, ini juga udah kita bikin sama seperti belakang, kita bikin black piano semua, plus adanya premium OEM ambience light yang ada di bagian kanan kiri. Depan juga di sini ini kita setup semua dia dengan warna putih karena kita samakan dengan starlightnya yang semua kita bikin warna putih juga ya. Jadi atas, tengah, bawah semuanya putih, sampai ke lampu kolong ini juga udah kita kasih sekalian, kita freekan sekalian, dia juga udah berwarna putih juga ya. Untuk pemasangan ambient light guys, kalian bisa perhatikan rapi, presisi ya, tipis, bagus, tapi dia juga bisa masuk ke pertemuan antara panel dan panel itu juga dengan bagus. Ini kita tes unitnya, nggak ada suara guys, suara yang mengganggu dari suara kaki-kaki atau suara door trim, suara baut yang belum kencang itu kita bisa dengerin, semuanya udah clear, bagus ya. Ini kita lagi tes, kalian kita mau isi bensin juga untuk unit ini. Karena habis ini unitnya langsung akan ditowing ini jam 7 malam. Seperti itu ya. Kemudian untuk audio nanti kita juga mau dengerin seperti apa sama-sama. Seenak apa
senyaman apa ya, karena ownernya juga request sama kita kasih yang nyaman. Untuk kamera 360 nih kalian juga bisa lihat jernih banget nih malam hari guys, jam 7 malam. Ini juga kalian bisa lihat sejernih apa ya, kanan kiri. Untuk bagian kameranya kita bisa split juga seperti ini. Kita juga bisa touchscreen juga guys, untuk kita lihat mode-mode dari kamera ini. Nah, ini kita bisa lewat touchscreen aja dengan mudah tuh ya, jadi udah enak. Kita bisa matiin juga seperti ini ya. Jadi fiturnya juga banyak banget dan enak banget serta fungsional. Kemudian di bagian plafon depan sini juga udah kita bikin jadi Venturer yang baru juga, serta lampunya ini kita rubah semuanya jadi LED. Yang sebelumnya dia warnanya aslinya kuning, kita bikin semuanya jadi LED berwarna putih, serta ada ambient light berwarna ice blue di bagian samping-sampingnya, sama seperti plafon di bagian tengah guys ya. Jadi tampilannya udah cakep kayak gini. Head unit juga nggak lupa harus kita ganti pakai head unit yang RAM 8 ya. Ini kita bisa gunakan nih untuk download apapun, Netflix, YouTube, kemudian Maps dan lain-lain, CarPlay, semua kesini itu lancar banget ya. Ini kita pakai yang 10 in biar layarnya gede dan bener-bener premium, karena unit ini memang didedikasikan untuk anaknya, jadi haruslah kita bikin yang paling top. Tadi sempat kita ada beberapa pengetesan, tapi ada yang kurang oke, ada yang kurang kenceng, ada yang bracketnya kurang oke ya. Kita revisi semua dan akhirnya ini tes jalan terakhir untuk malam ini, semuanya bagus sih. Seperti itu ya. Untuk security kita tambahkan untuk adanya dashcam depan dan belakang. Ini kita bisa record bagian depan tuh. Ini kita juga bisa split screen. Ini kita bisa lihat ke bagian belakang, dia juga sudah ada seperti ini. Jadi otomatis dia akan rekam depan dan belakang, dan kita juga bisa lihat kejadian dan sebagainya mudah banget menggunakan dashcam ini guys. Kemudian suspensi kita juga mau coba, suspensinya juga udah oke. Ini ganti shock breaker doang. Bannya kita ganti serta velgnya sama-sama diganti semua, tapi untuk pernya itu nggak kita ganti, jadi dia tetap masih pakai standar dari unit Innova Reborn ini ya. Jadi kurang lebih begitu guys untuk review interior dari Innova Reborn ini ya. Mewah, premium, nanti kita sama-sama dengerin untuk audionya suaranya gimana. Tapi kalau overall bener-bener unit ini kelihatan mewah banget, karena request dari ownernya harus dibikin yang mewah, yang joss. Kita bikin sesuai request ownernya ya. Jadi terima kasih juga buat ownernya yang sudah mempercayakan sama kita sedemikian rupa modifnya. Benar-benar nggak ada komunikasi yang susah, semuanya ownernya membebaskan kita. Ownernya cuma kasih info ke kita, unitnya pengen dikonsepkan gimana, kita boleh mengerjakannya sesuai dengan taste Garuda Jaya sehingga bisa maksimal kayak unit ini ya. Terima kasih karena sudah datang dari Jakarta. Beberapa kali datang cuma untuk ngecek unitnya dan mampir di Garuda Jaya guys. Nah, untuk permesinan kita mau lihat ke bagian depan setelah kita sampai di workshop guys. Permesinan pun simple guys, beri upgrade-nya ya. Kita bikin rapi juga. Hidrolis kita kasih di bagian kap mesinnya sehingga buka tutupnya pun juga bisa enak. Kita kasih cover radiator depan sini biar looknya rapi, customize by Garuda Jaya. Kita pakai plat besi, kita custom ya. Plus di bagian depan sana juga kita tambahkan untuk adanya Hurricane XCS Superfast sehingga kelistrikan pun stabil, BBM irit, dan pastinya tarikan mantap ya. Ini udah kita pasangkan semua, pemasangan juga rapi semua, presisi ya. Peredam di bagian kap mesin juga udah kita tambahkan biar suara juga nggak banyak masuk ke bagian dalam guys ya. Untuk kaki-kaki tadi mungkin kita ada kelewatan bahas, kita juga tambahkan untuk bagian stabilizernya juga pakai original dari Thailand, CS1. Kita kombinasi dengan shock breaker dari Thailand juga sehingga dia bisa pendek, nyaman, tapi gak limbung ya. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita di Garuda Jaya Modifikasi. Buat kalian yang dari luar kota, contohnya kayak unit ini, pengen modif di kita, langsung kontak kita aja by WhatsApp. Kita siapin partsnya, kita siapin konsepnya, dan kita siap bikin unit kalian cakep guys ya. Jangan lupa untuk follow ke Instagram, TikTok, dan juga ke YouTube kita. Subscribe juga ya. Dan jangan lupa untuk komen serta like juga guys. Serta kalau kalian mau share konsep modifikasi ini cocok buat kalian bisa share juga ke teman kalian ya. Terima kasih guys, see you and goodbye.